Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ba'du. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini berjumpa lagi bersama kami ya dalam tema yang sangat luar biasa yang harus kita bahas gitu ya. Insya Allah penting ya. Karena kita memang harusnya mendasar dulu agar bisa dicerna ya. Semoga sobat ngaji ID dimanapun berada dalam keadaan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Nah sekarang temanya tuh cukup unik ya, yang dimana itu apa ya, jarang dibahas gitu dalam kajian-kajian atau dalam podcast yang lain gitu. Ya terkait apa? Terkait parkir. 2000 nggak bikin miskin. Apa sih parkir itu? Kenapa kita harus membahas tentang parkir gitu kan? Kan Prolognya yang itu dong, oke. Jadi kan fenomenanya. fenomenanya gitu ya. Kenapa harus parkir gitu? Karena kan memang banyak sekali gitu. Apa sih? Masih tukang parkir dia. Iya sulit juga ya. Apa sih harus bayar gitu loh. Oh gitu. Jadi ikhlaskah bayar atau gimana gitu? Mungkin nanti lebih detailnya ada nih yang sudah tidak sabar lagi pemateri kita gitu kan tentang parkir memarkir gitu. Apakah ada solusinya? Kalau ada apa? Kalau tidak apa? Gua solusi masalahnya. Oh. Masalahnya. Masalahnya itu terkait dengan parkir itu banyak sekali masyarakat tidak nyaman gitu. Yang tadinya dia ke supermarket itu nyaman enak kayak gitu kan, tiba-tiba kok disuruh bayar kayak gitu kan gitu, sedangkan di situ tertulis di apa Parkir gratis. parkir gratis, tapi kok ada kayak gitu kan. Jadi itu gimana gitu ya, yang tadinya para konsumen ke situ, ke salah satu supermarket ke situ, jadi berkurang ke sana aja gitu. Itu kan menjadi polemik bersama ya kayak gitu. Jadi memang harus dituntas gini. Solusinya gimana ya baru ya kayak gitu. Nah, untuk ngomong solusi, yuk kita dengarkan bersama-sama dari pemateri 1 dan 2. Oke, iya kan harus ada solusinya. Nanti ada prolognya juga ya dari Kang Pengalaman dulu dong. pengalamannya. Parkir apa ditagih. Kalau pengalaman pribadi sih untuk perkara parkir memang pengalamannya tuh ketika pas lagi nggak ada duit gitu kan. Itu gimana gitu padahal di situ tertulis dilarang Parkir. parkir. Salah. Salah ya. Maksudnya maaf, maksudnya parkir gratis kayak gitu. Parkir gratis kayak gitu. Hah? Kok tiba-tiba udah salah kayak gitu kan? Ada yang salah ya? Ya, maaf ya. Jadi memang bukan dilarang parkir tapi parkir gratis ya. Jadi kayak gitu. Ya, karena apa? Banyak polemik kayak gitu ya. Makanya kalau salah nanti dibenerin ya. Yuk lanjut aja. Apaan? Ya tuh. Ya. Jadi dilarang parkir. Ya, bukan parkir gratis. Kalau antum dilarang parkir, parkir di situ, antum salah. Pantesan ditilang gitu. Ya, jadi memang ini masalah yang cukup klasik di negara kita, di negara Indonesia, yaitu parkiran sebenarnya. Jadi kalau kita pergi kemanapun di pelosok-pelosok di negeri ini, hampir ada tukang parkir semuanya. Kalau dulu di kampung saya di pasar itu nggak ada tukang parkir. Sekarang ke pasar itu ada tukang parkir. Ya, awal mulanya kan dari kota ya, terutama dari metropolitan ya, Jabodetabek. Ya. Tiba-tiba kita mau beli barang, misalkan beli belanjaan, mampir ke minimarket, keluar-keluar dimintain parkir. Ya, sekarang 2.000. Dulu 1.000, dulu dikasih 1.000 pada nggak mau. Ya, sekarang udah pada gaya-gayaan banget gitu, nggak mau. Akhirnya minta 2.000.
akhirnya dampaknya menimbulkan polemik di masyarakat, ya, ketika ada orang yang nggak punya recehan gitu ya kan. Kita uangnya gede nggak punya recehan, kemudian akhirnya nggak mau bayar parkir, bermasalah, berantem sama tukang parkirnya. Ada juga yang apa namanya, tiba-tiba toko nih sepi nih, nggak ada siapa-siapa, kita mampir ke situ, pas pulang-pulang muncullah tukang parkir minta 2.000. Ketika nggak dikasih, mereka ngomel-ngomel dan sebagainya. Sebenarnya apa namanya, gimana sih kok tiba-tiba ada muncul tukang parkir? Dalih mereka itu adalah menertibkan, menjaga, ya kan, menjaga kendaraan kita, merapikan kendaraan kita. Cuman di situ kan ada klausul yang tidak tertulis bahwasanya kalau ada barang-barang yang hilang bukan tanggung jawab kami gitu. Jadi kalaupun kendaraan kita hilang atau ada barang yang kita yang hilang, ya mereka sebenarnya nggak mau tanggung jawab, lepas tanggung jawab, ya. Dan sebenarnya fenomena tukang parkir ini menunjukkan bahwa ya negara kita ini ya dalam permasalahan ini ya masih peraturannya masih amburadul gitu, semrawut. Ya, karena ketika tidak diatur parkir, maka orang-orang akan parkir seenaknya, bikin macet jalan, kemudian nggak rapi dan sebagainya. Ya, itu kan sebenarnya kalau menurut saya, ya negara itu harus turun tangan gitu. Ya, turun tangan dalam permasalahan ini. Jadi toko minimarket juga sekarang itu banyak yang dirugikan karena muncul ya, buka usaha nih, misalkan nanti buka usaha UMKM jualan apa gitu, ya aman-aman aja, tadinya banyak pembeli, ya ketika muncul tiba-tiba ada tukang parkir di situ, pembelinya jadi kabur karena mereka nggak mau dong. Misalkan kita beli apa namanya gorengan cuman 5.000, suruh bayar parkir 2.000, jadinya 7.000 misal. Atau kita beli ke minimarket cuman beli pulpen doang, misalkan kita beli pulpen cuman 2.000, suruh bayar parkir 2.000, jadinya 4.000. Itu kan kalau bagi kita yang uangnya pas-pasan gitu kan nggak ikhlas gitu rasanya ya kan membayar itu. Apalagi tadi ada tulisan parkir gratisnya. Ini kan menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, dan kalau saya pribadi ya sebenarnya ada dua sih. Pertama, ketika itu adalah tempatnya tempat aman ya kan, misalkan perumahan, tempat yang sepi gitu kan, maksudnya tidak ramai kendaraan lalu lalang, itu nggak butuh tukang parkir sebenarnya. Ya, jadi perumahan ada minimarket, sepi aja, atau jalanan juga nggak ramai, nggak perlu tukang parkir lah. Tapi kalau misalkan ini minimarketnya di pinggir jalan raya, kemudian di situ macet dan segalanya, ya mungkin ya tukang parkir itu dibutuhkan untuk mengatur jalannya lalu lintas, ya. Tapi sebenarnya kalau bicara masalah lalu lintas, ya tugasnya polisi lalu lintas gitu, bukan tugasnya tukang parkir. Atau masalah keamanan, sebenarnya tugasnya polisi gitu. Cuman sekarang mungkin karena polisinya nggak kelihatan, akhirnya muncullah tukang-tukang parkir itu tuh. Iya ya, ya. Jadi memang ada dua gitu ya, ada dua pendapat berarti itu ya. Yang kalau misalkan yang penting mah mungkin adanya tugas parkir itu harus jelas. Misalnya ini tuh terkoordinir dengan baik nggak kayak gitu, maksudnya antara dia dengan supermarket tersebut atau instansi tersebut itu perlu nggak kayak gitu kan. Kalau misalkan keramaian dan sebagainya kayak gitu boleh misalkan, tapi kan ada kode etiknya kayak gitu kan gitu. Kalau misalkan dikasih berapa aja ya terima, mau 500 perak juga terima kayak gitu kan. Yang jadi permasalahan kan sekarang sukanya tuh kayak ada juga yang marah-marah kayak gitu kan, marah-marah nggak jelas dan sebagainya, apalagi kalau yang dipintain ibu-ibu, wah udah kayak gitu kan, ya ya kan. Jadi memang itu menjadi polemik banget gitu, parkir itu ya kalau misalkan tidak diarahkan dengan baik kayak gitu ya. Di sisi lain itu bermanfaat untuk menjaga keamanan, di sisi lain itu kayak
deg-degan juga gitu kalau misalkan kita mau ke supermarket. Nah, menurut tanggapan dari pemateri dua yaitu Kang Yuda tuh gimana sih parkir itu baik atau enggak? Ya, kalau parkir ya baik-baik saja ya. Kalau namanya juga parkir. Pengertian parkir itu kan kendaraan yang diberhentikan di satu tempat itu namanya parkir. Ini parkir nggak apa-apa. Nah, cuman kalau pakai subjek di depannya tukang parkir, nah berarti kita bahas hari ini. Beda sama dilarang parkir. Untuk perkara parkir ini yang pertama pengalaman beberapa waktu yang lalu, waktu Lebaran. Kenapa? Saya pergi ke satu mall. Ternyata helm saya hilang. Lalu saya lapor ke satpam yang ada di sana, security lah gitu ya. Oh iya, nanti saya catat lah sebagainya gitu. Dan tidak ada follow up sih. Saya minta ganti rugi juga, mereka menyatakan kita tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang yang berada di motor gitu. Jadi akhirnya saya curhat di media sosial, di Facebook ya. Saya tag semua akun Plaza itu, sampai banyak orang yang komen, sampai ratusan orang yang komen pernah merasakan hal yang sama. Itu skala Plaza ya. Dan di retail kecil, toko-toko kecil di samping pinggir jalan pun sama. Fenomena tukang parkir ini mulai merebak dari kalangan kota sampai kita sekarang itu menjamah ke ranah pedesaan. Sampai ke desa-desa, ke kampung saya. Dulunya kampung saya enak, di mana-mana berhenti ya bebas aja gitu. Nah, sekarang pasti ada peluit bunyi lah gitu. Tandanya ini sudah menjangkiti berbagai macam wilayah lah. Nah, ya fenomena adanya tukang parkir ini yang pertama tidak dipahami bahwasanya tukang parkir itu fungsinya apa. Misalnya yang pertama ya, saya akan bahas nanti ada beberapa hal. Mereka menyatakan bahwa diri mereka itu siap untuk menjaga, misalnya motor kita diparkirkan di satu tempat, terus mereka jaga kan gitu ya. Darinya seperti itu. Namun ternyata pada saat ada kehilangan, mereka angkat tangan, tidak bertanggung jawab, bahkan tidak mau ganti rugi kan gitu. Berarti ini ada ketidakjelasan. Bahkan tidak hanya skala tukang parkir pinggir jalan, skala plaza gitu. Plaza yang tukang parkirnya resmi lah, bukan tukang parkir ya. Karcis, pakai karcis resmi. Pada saat ada kehilangan, mereka nggak bertanggung jawab. Jadi apa fungsinya? Itu yang ada ketidakjelasan. Yang pertama, berarti ada sebuah sistem keamanan yang memang tidak berjalan di dalam sistem parkir. Hal yang dasar dalam sebuah negara, yaitu parkir, ternyata nggak jelas. Yang kedua, ini juga peran negara, di mana negara itu hari ini belum bisa memetakan fasilitas parkir, sehingga orang itu mau belanja kan susah, bingung parkir di mana. Akhirnya parkir di depan toko. Saat parkir di depan toko bikin macet yang pertama. Yang kedua, butuh tukang parkir yang mengamankan. Misalnya mobil kan kalau mundur susahan, makanya butuh tukang parkir kan. Berarti ada kesemrawutan lalu lintas yang terjadi di Indonesia khususnya. Contoh lah misalnya kalau kita mau berkaca ya ke negara-negara sekuler di luar, negara-negara barat Eropa, itu parkiran itu sudah disediakan. Ada beberapa lapak fasilitas parkir yang memang disediakan oleh negara di plot sebelah mana, tokonya sebelah mana, sehingga kita tidak heran lihat di luar negeri itu orang kalau belanja itu pasti jalan kaki dulu tuh. Menuju ke mall, menuju ke gedung, menuju ke toko, itu mereka pasti jalan kaki dulu. Kenapa? Karena fasilitas parkir mobil ataupun kendaraan lain itu berada di satu tempat yang sudah disediakan, sehingga orang tuh akan fokus ke satu tempat itu saja, tidak akan terjadi kesemrawutan. Bahkan di luar negeri kayaknya nggak ada tukang parkir. Ada juga petugas tiket mungkin bisa jadi ada. Tapi kalau petugas parkir yang seperti kita di kita nggak ada. Kenapa? Karena memang fasilitasnya disediakan. Ya kita pergi ke pasar, tempat lahan parkir terbatas, gitu. Dikuasai oleh beberapa oknum. Lapak-lapak bisa ada di pinggir jalan. Nah, sehingga itu timbul kesemrawutan. Maka peran negara ini sangat penting sekali dalam teknik bagaimana dia itu mensiasati sebuah arus jalan ataupun peta lokasi retail, sehingga semua orang, baik itu pedagang, pejalan kaki gitu ataupun pengendara bermotor itu bisa tertib gitu. Salah satunya adalah tersedianya fasilitas yang mumpuni gitu, yaitu adalah lahan parkir yang sudah disediakan gitu. Itu ya dari negara. Terus selanjutnya, kenapa banyak
menjamah banyak dari kota sampai desa itu banyak tukang parkir. Ini hasil dari buah sistem kapitalis ya sebenarnya. Di dalam sistem kapitalisme itu apapun itu yang penting bisa jadi duit itu dilakukan. Orang dalam sistem ini itu banyak orang yang terpuruk gitu karena desakan ekonomi. Rasanya ya anak SD kalau ditanya apa cita-citanya, nggak akan ada sih yang cita-citanya jadi tukang parkir. Kenapa banyak orang yang jadi tukang parkir? Itu ya karena paksaan keadaan. Boleh jadi seperti itu. Awalnya terpaksa, terbiasa, jadi suka. Karena tidak perlu effort yang banyak gitu, tapi bisa dapat yang lumayan. Nah, ini adalah salah satu efek dari kapitalisme yang memang hari ini itu apa ya, merangkul ataupun terjerat kita tuh dalam sistem itu. Sehingga banyak orang yang terpaksa melakukan itu dan setiap orang merasa hal itu tuh hal yang biasa, bukan sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang kurang tepat jika dilakukan terus-menerus maka akan seolah-olah jadi tepat. Ini kesalahan yang pertama dari individu seperti itu, kesalahan dari masyarakat pun juga sama, bahkan yang banyak aliansi-aliansi ya, oknum-oknum LSM itu bahkan mereka itu sebagai penyedia petugas parkir liar ya. Gitu. Itu komunitas yang salah, juga negara. Peran negara ini kurang greget dalam mengatasi parkiran ini yang sampai saat ini tuh belum selesai gitu. Gitu sih. Masya Allah. Jadi memang solusinya harus apa ya? Disiapkan tempat ya, tempat parkir itu sendiri gitu biar nyaman, aman gitu. Yang jadi permasalahan kan ketika di toko pinggir jalan sempit nggak ada parkirnya itu gimana kayak gitu kan. Di pasar dan lain sebagainya kayak gitu. Memang secara tidak langsung itu ya harus ada penerapan sistem parkir, maksudnya harus ada lahan parkir khusus gitu, ya kan? Kenapa? Karena memang dari segi keamanan tuh sekarang tuh sangat luar biasa sekali ya, kayak gitu kan. Orang tuh serba was-was sekarang itu, ya kan? Jangankan di parkir kan, di tempat umum, di rumah aja itu bisa hilang motor itu, ya kan? Ya, nah adalah kayak gitu kan. Ada maklumatnya dulu kan. Padahal di rumah kayak gitu kan. Ya memang Nggak ada tukang parkirnya berarti. iya maksudnya itu polemik gitu yang dimana memang parkir itu tukang parkir itu memang dari segi positifnya ada, dari segi negatifnya juga ada. Tapi itu kan semua kan harus ada peran pemerintahnya dong. Seharusnya dalam hal seperti ini tuh seharusnya dibahas gitu. Gitu kan. Jangan hanya dibahas tentang di kalangan mereka aja gitu di BSD misalkan atau di mall-mall kan di mall pasti ada kan. Jadi kan sudah diterangkan udah pakai kartu itu pokoknya CCTV gitu kan ya. Tapi bisa hilang. Ketika hilang nggak bertanggung jawab itu jadi fungsinya apa? Kita tuh kayak ngerasa aman di situ tapi was-was juga dong berarti. Ya gitu ya. Jadi memang intinya parkir itu atau tukang parkir itu ada segi negatif dan positifnya ya tergantung bagaimana sikap dari tukang parkir itu sendiri kayak gitu ya. Ada lagi? Ini nggak ada yang parkirin anak kecil nih jadinya itu. Anak kecil aja diparkirin kan. Ya, jadi dulu awal-awal munculnya tukang parkir itu adalah mereka masyarakat yang pengangguran sebenarnya. Jadi masyarakat yang nganggur, kemudian karena nggak ada kerjaan, tiba-tiba dia itu muncul ide. Bos dulu kita masih mahasiswa kan disuruh cari uang gitu, kita nggak dikasih duit, taruh di suatu tempat. Idenya apa? Ya parkir. Akhirnya orang banyakan ngasih tuh. Banyak ngasih, market tiba-tiba ngasih. Lama-lama ya sekarang muncul banyak banget. Ini ada beberapa indikasi. Pertama, di negara kita pengangguran semakin banyak sehingga parkiran itu jumlah orang yang parkir itu jadi tambah banyak, bahkan setiap kapling itu ada. Atau yang kedua, justru malah negara membiarkan. Ya, bahkan ini dimanfaatkan oleh beberapa ormas-ormas yang itu merasa kuat, ya merasa berkuasa,
ya. Mereka kemudian menguasai daerah-daerah tertentu, kemudian menaruh atau mengutus anggotanya untuk menjaga parkir ini, antum di sini, kamu di sini, di sini, sini. Jadi sekarang dikuasai sama ormas, ya, karena negara tidak hadir di situ, ya. Yang ketiga, menunjukkan ya bahwasanya di negara kita itu keamanan juga kurang, ya, keamanan kurang sehingga negara tidak bisa menjamin keamanan masyarakatnya. Dengan munculnya banyak oknum-oknum yang suka cari keributan di situ, ya kan, minta uang 2.000 kalau nggak dikasih kemudian dimarah-marah atau berantem dan sebagainya, itu kan menjadi negara nggak aman, ribut. Jadi solusinya kalau menurut saya, negara itu harus turun tangan. Pertama, ya, ciptakan lapangan pekerjaan yang layak sehingga orang-orang yang tadi pengangguran itu tidak meminta-minta, ya, dalam tanda kurung. Sebenarnya kan ketika di tempat yang sepi kan mereka cuman duduk saja, nongkrong, ada kendaraan keluar minta 2.000, ya. Itu kan kayak gitu. Kemudian yang kedua, ciptakan keamanan, sehingga mungkin petugas keamanan harus turun tangan sehingga tidak mengandalkan ormas gitu, ormas-ormas yang tadi isinya adalah mereka kerjanya karena tidak ada pekerjaan tetap, ternyata parkir menguntungkan nih, lebih menguntungkan daripada bisnis itu sendiri. Bahkan kalau kita jualan mungkin keuntungannya 100.000, 200.000, tukang parkir bisa lebih daripada itu, bahkan bisa 500.000 sampai 1 juta. Cuman parkir doang, ya kan, bahkan bayangin 2.000 dikali berapa puluh motor, berapa ratus motor, pendapatan mereka melebihi orang yang bisnis itu, ya. Ya karena pendapatannya udah banyak, akhirnya orang-orang timbullah rasa malas untuk upgrade skill, ya, malas untuk bekerja, ya udah parkir aja gitu, sehingga muncul semakin banyak. Jadi negara harus hadir dalam perkara parkiran ini, ya. Tadi sebagaimana Kang Yuda katakan juga harus memberikan lahan, memberikan fasilitas, ya, negara memberikan fasilitas parkir yang memadai, keamanan juga terjaga, ya, sehingga ya seperti di negara-negara luar tidak ada tukang parkir lagi gitu, tidak ada polemik lagi kalau kita pergi kemana-mana tiba-tiba ada harus 2.000, kalau mobil nggak cukup 2.000 harus 5.000, ya, padahal cuma berhenti sebentar. Ini kan timbul nanti masalah gejolak di masyarakat, ya, apalagi ya kita tahunya mereka itu ya seikhlasnya kita. Kalau misalkan kita parkir 1.000, 2.000 nggak kasih 1.000 harusnya mau, tapi ternyata sekarang mulai nggak mau, ya. Jadi muncullah kekerasan, ya kan, muncullah tindak pidana kriminal. Tapi kalau negara nggak turun tangan, kemudian tukang parkir nggak ada, orang yang biasa parkir nanti mau kemana? Muncullah kriminalitas. Jadi memang fungsi kunci utamanya itu adalah di negara sebenarnya, masalah polemik parkir ini, baik yang kita ikhlas maupun nggak ikhlas ngasihnya gitu. Jadi perkara ikhlas nggak ikhlasnya itu urusan belaing, ya, urusan belakangan, ya. Jadi memang intinya itu solusinya adalah ya negara itu, ya kan, negara itu harus menyediakan gitu. Ya, mungkin nanti ada provisi parkir kali ya, juru parkir atau gimana gitu kan, mungkin ya, yang ada sekolahnya dan sebagainya, mungkin agar lebih lebih terarah gitu kan, nggak main hakim sendiri dan sebagainya kayak gitu. Biasanya kok kalau kayak gitu tuh orangnya itu per kampung loh, per wilayah masalahnya. Ini kan udah wilayah saya kayak gitu kan, karena memang tidak ada aturannya kayak gitu. Ya, ada lagi Kang? Ya. Baik, ya, sobat ngaji ID dimanapun berada, insya Allah tercurahkan ya. Kalau misalkan ada tambahan atau memang ada kekurangan dari kami, ya bisa komen di bawah gitu, nggak apa-apa. Ya, insya Allah nanti dijawab ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.